Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Miss Della. Hari ini Miss Della akan menemani teman-teman dalam belajar sains mengenai pembangkit listrik dan penghematan listrik. Setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai rangkaian listrik, arus listrik, sumber-sumber listrik, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembangkit listrik dan penghematan listrik. Kita mulai saja teman-teman. Yang pertama, pembangkit listrik. Teman-teman, listrik yang kita gunakan lama-lama itu akan habis teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan listriknya habis gimana Miss? Nanti generasi penerus kita tidak akan bisa mendapatkan listrik. Maka dari itu kita butuh yang namanya energi terbarukan. Pembangkit listrik di sini menggunakan energi terbarukan atau energi yang bisa didaur ulang, bukan didaur ulang ya, atau energi yang bisa diperbaharui gitu ya. Yang pertama ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari namanya saja tenaga air, berarti ini memanfaatkan energi gerak dari waduk atau bendungan ataupun air terjun dengan bantuan turbin. Jadi nanti turbin akan menggerakkan generator. Nah, generatornya akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini nanti akan disalurkan ke rumah-rumah teman-teman, ke rumah kita semua yang akan bisa kita gunakan. Jadi ini awalnya dari air ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Nah, sama dengan namanya uap, berarti ini memanfaatkan energi kinetik uap dengan bantuan dari turbin. Jadi nanti uap-uap panas ini akan dengan bantuan turbin akan diubah menjadi energi gerak. Nah, turbinnya akan menggerakkan generator. Nah, generatornya akan menjadi energi listrik. Sama ya alatnya turbin dan generator. Yang ketiga ada PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Kalau PLTG ini gas yang bercampur dengan udara bertekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Nah, gas panas ini menggunakan bantuan turbin yang terhubung dengan generator akan terubah yang tadi ya. Jadi si turbinnya ini akan menggerakkan generator, generatornya akan mengubah energi gas menjadi energi listrik. Sama prosesnya seperti yang PLTA atau PLTU. Alat yang digunakan di sini yaitu turbin dan generator, hanya saja memang sumber awalnya aja teman-teman yang berbeda ya. Kayak gitu, untuk prosesnya sama saja. Dengan bantuan turbin yang terhubung dengan generator, kemudian si turbin ini akan menggerakkan generator menjadi energi listrik. Yang selanjutnya ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Surya itu adalah energi yang berasal dari atau energi panas yang berasal dari surya. Surya itu adalah matahari teman-teman. Jadi secara langsung panas matahari diubah menjadi listrik. Nah, di sini menggunakan bantuan panel surya. Jadi alat yang digunakan di PLTS ini adalah panel surya seperti yang teman-teman bisa lihat di gambarnya ya. Nah, jadi panas matahari akan ditampung di panel surya ini kemudian akan diubah menjadi energi listrik. Nah, dari sini energi listriknya ya akan bisa teman-teman gunakan ya, akan disalurkan kayak gitu. Nah, biasanya ada kalau teman-teman pernah lihat ada di rumah-rumah, biasanya disimpan di atas genteng. Nah, nanti si panas mataharinya akan akan diserap oleh panel surya ini. Kemudian si panel suryanya akan mengubahnya menjadi energi listrik. Ya, listriknya bisa kita gunakan, bisa dipakai untuk menyalakan alat listrik, menyalakan water heater dan sebagainya, kayak gitu ya. Yang selanjutnya ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, bayu di sini adalah angin ya teman-teman. Jadi memanfaatkan energi gerak dari angin untuk menggerakkan kincir angin pada turbin. Sama saja ya kalau dalam prosesnya. Nah, nanti anginnya akan membuat kincir ini bergerak
Nah, setelah itu, setelah kincir ini bergerak, lalu dia akan sampai ke turbin. Nah, turbinnya ini sama akan menggerakkan generator. Dari generator akan berubah menjadi energi listrik. Yang selanjutnya ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, nuklir berasal dari uranium untuk memanaskan air. Nah, air yang panas ini akan menghasilkan uap. Dari sini sama prosesnya. Dengan bantuan turbin akan menggerakkan generator dan menjadi listrik. Gitu ya teman-teman. Jadi prosesnya itu sama, makanya ini dari nuklir. Yang terakhir ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD memanfaatkan sumber energi dari bahan bakar solar untuk menghasilkan energi listrik. Sama saja prosesnya. Dengan bantuan turbin menggerakkan generator dan akan menjadi listrik. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar nih, ada energi-energi terbarukan atau energi yang bisa diperbaharui yang bisa menghasilkan listrik. Jadi energi ini tidak akan habis ya teman-teman, karena berasal dari alam. Contohnya tadi ada dari air, kemudian dari dari matahari, angin, dan sebagainya ya, dari gas. Nah, ini kan berasal dari alam, sehingga kalau habis, alam akan memperbaharui secara otomatis. Jadi tidak akan habis-habis, terbarukan, diperbaharui lagi. Itu teman-teman. Jadi tadi ya ada PLTA, PLTS, PLTB, PLTD, PLTN, PLTU, dan PLTG. Dan teman-teman boleh dilihat-lihat lagi gambarnya apa, contohnya seperti apa, dan juga pemanfaatannya seperti apa. Kalau tadi alatnya yang digunakan ada generator dan turbin, tapi untuk PLTS menggunakan panel surya. Gitu ya teman-teman. Itu untuk materi mengenai pembangkit listrik. Jadi teman-teman bisa tahu nih sekarang gimana caranya untuk menghasilkan listrik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai proses menghasilkan energi listrik dan menyalurkannya. Yang pertama, menghasilkan energi listrik. Di sini Miss punya skema proses menghasilkan energi listrik. Nah, dari mana Miss? Yang pertama, ini tapi di sini Miss punya contohnya itu dari PLTA. Sebenarnya banyak ya teman-teman. Tadi ada yang berasal dari surya, angin, dan sebagainya. Tapi di sini contohnya itu yang berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Mana Miss bisa jadi listrik air yang tadi? Nah, jadi gini teman-teman. Dari air yang berasal dari waduk atau bendungan atau air terjun ini kemudian akan masuk ke dalam sebuah alat. Alat ini yang dinamakan alat untuk mengubah dari energi air menjadi energi listrik. Nah, air akan masuk ke dalam melalui ini ya, alat untuk untuk mengontrol masuk air gitu ya, untuk mengontrol tekanan dari air yang masuk. Nah, atau disebut dengan katup. Nah, air akan masuk melalui katup ini, kemudian masuk ke dalam tangki. Nah, setelah itu dari tangki ini air akan masuk lagi ke dalam alat yang ketujuh ini. Nah, alat ketujuh ini namanya turbin. Sebelum masuk ke turbin, air akan melalui dulu katup lagi. Ini katup namanya katup pengatur tekanan. Jadi air yang masuk ke turbin ini tekanannya akan lebih tinggi otomatis ya teman-teman. Nah, setelah tekanan airnya dirasa cukup, nanti turbinnya akan bergerak teman-teman. Nah, turbinnya bergerak, kemudian akan menggerakkan generator. Jadi alat yang ketujuh ini namanya turbin, kemudian alat yang ke-8 namanya generator. Nah, generator akan bergerak mengubah energi air menjadi energi listrik. Nah, listrik yang sudah terbuat ya, yang sudah jadi oleh generator ini kemudian akan disalurkan, tekanannya akan diatur oleh transformator. Jadi alat yang nomor 9 ini namanya transformator. Nah, setelah
atur tekanannya oleh transformator, kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah melalui transmisi. Di sini ada transmisi yang akan mengatur listrik itu mengalir ke rumah-rumah kayak gitu ya, sudah bisa digunakan. Jadi prosesnya yang pertama, air masuk ke dalam tangki melalui katup pengaman yang ini ya, masuk ke dalam tangki, kemudian masuk ke dalam turbin. Setelah tekanannya cukup, turbin akan bergerak menggerakkan generator. Nah, generator ini yang akan mengubah energi air menjadi energi listrik. Kemudian setelah menjadi energi listrik, tekanannya akan diatur kembali oleh transformator, lalu akan disalurkan oleh transmisi. Itu adalah proses menghasilkan energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua adalah proses penyaluran energi listrik. Nah, kalau di sini Miss menggunakan PLTB atau pembangkit listrik tenaga Bayu ya. Jadi untuk penyaluran energi listrik ini, yang pertama, dari pembangkit listrik yang dihasilkan terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi listrik oleh generator, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, nah ini kan dari sini ya, berarti ini geraknya itu oleh angin karena PLTB. Selanjutnya, energi listrik akan dinaikkan tegangannya hingga 500 agar arus listrik kembali yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi. Nah, diatur di sini nih teman-teman tegangannya. Setelah itu, setelah tegangannya akan dinaikkan melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di gardu induk, tegangan listrik akan diturunkan lagi menjadi 20 kV ya. Nah, jadi setelah energi kinetik itu diubah menjadi generator, tegangannya akan dinaikkan, kemudian di sutet tegangannya akan diturunkan kembali. Setelah itu, di gardu distribusi, tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. Tegangan listrik tersebut sudah sesuai untuk kebutuhan listrik di rumah. Nah, setelah itu, setelah dinaikkan, kemudian kan di sini sutet ya. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi emang benar-benar diturunkan diturunkan tegangan listriknya. Kemudian dinaikkan lagi sampai tegangan listrik itu diturunkan lagi sampai tegangan listrik itu memenuhi kebutuhan untuk di rumah-rumah. Nah, setelah itu masuk ke trafo distribusi. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang teman-teman biasanya lihat kayak tiang listrik gitu ya. Suatu trafo distribusi dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Dan yang terakhir, listrik telah sampai di rumahmu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyalakan peralatan listrik. Gunakan listrik dengan hemat. Gitu teman-teman. Jadi penyaluran listrik itu kalau tadi pembuatan energinya, nah sekarang penyalurannya asalnya dari air, kemudian asalnya dari angin kalau contoh yang ini ya. Kemudian angin akan diubah menjadi energi listrik. Yang selanjutnya tekanannya akan dinaikkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah dinaikkan, diturunkan lagi sampai cukup gitu ya untuk dialirkan ke rumah-rumah. Nah, setelah tegangannya itu sesuai, kemudian dari trafo distribusi akan dialirkan ke rumah-rumah teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan listrik. Itu teman-teman cara atau proses penyaluran energi listrik. Nah, kalau yang dari air gimana Mi? Sama saja, setelah menjadi energi listrik akan disalurkan seperti itu. Caranya sama, mau dari matahari, mau dari mau dari air, mau dari angin dan sebagainya, itu prosesnya sama. Setelah menjadi energi listrik, penyalurannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu mengenai pembangkit listrik, kemudian cara penyaluran dan mendapatkan listrik. Nah, sekarang kita akan ke penggunaan dan penghematan listrik ya. Nah, yang pertama, penggunaan listrik.
kalau teman-teman menggunakan listrik, sebetulnya ini tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena listrik akan menyebabkan konslet teman-teman, dan ini sangat berbahaya untuk teman-teman ya, untuk kita semua. Jadi penggunaannya harus tepat teman-teman. Nah, salah satunya di antaranya, yang pertama, sebelum mencolokkan steker ke stop kontak atau colokan ya, mencolokkan yang biasanya teman-teman gunakan, periksalah bahwa tidak ada kabel yang terputus atau terbuka. Kenapa? Kalau ada kabel yang kalau ada kabel yang terputus ya teman-teman, atau terbuka, nah ini akan menyebabkan korsleting teman-teman. Jadi kalau misalkan terpegang bisa sampai ya, nauzubillah ya, pokoknya akan terjadi alirannya tuh malah akan nyampe ke kita, jadi kesetrum ya. Nah, itu harus diperiksa. Jadi si kabel yang yang biasanya terbungkus yang hitam ini harus dipastikan tidak ada yang terputus atau terbuka. Yang kedua, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang masih basah. Kenapa? Karena air itu dapat menghantarkan listrik. Kalau misalkan teman-teman memegang saklar tapi tangannya basah, juga sama, nanti takut-takut bisa kesetrum juga. Selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan cabang listrik karena dapat menyebabkan korsleting. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sambungan nih, jangan terlalu banyak dicoloknya, jangan terlalu sampai penuh atau gimana ya, atau disambung lagi. Nah, ini akan menyebabkan korsleting karena terlalu banyak. Yang keempat, jangan memperbaiki peralatan listrik sendiri. Kalaupun ada yang rusak, teman-teman minta bantuan orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk memperbaikinya. Kalau misalkan memang masalah listriknya itu atau peralatan listriknya itu memang harus sama ahlinya, ya harus sama ahlinya diperbaikinya, jangan sama sendiri gitu ya teman-teman. Itu beberapa penggunaan energi listrik yang baik. Selanjutnya, untuk penghematan energi listrik ada beberapa langkah yang bisa kita kerjakan agar kita itu bisa menghemat listrik. Yang pertama, matikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Misalkan nih udah malam, teman-teman bisa mengganti lampunya dengan yang lebih redup. Kemudian untuk TV, biasanya kalau nonton TV ketiduran ya, jadi TV yang nonton kita ya. Nah, dihindari seperti itu. Jadi matikan kalau misalkan memang mau tidur, dimatikan. Kemudian radio, kalau kitanya mau kemana gitu ya nggak usah nyalain TV atau radio. Jadi kan itu akan memboros-boroskan listrik. Selanjutnya, jangan meninggalkan elektronik dalam keadaan standby. Jadi misalkan kayak laptop, komputer misalkan ya, atau misalkan TV juga bisa. Nah, ditinggalkan dalam keadaan standby, tidak dicabut stekernya kayak gitu. Itu juga akan tetap akan menyedot energi listrik, jadi listriknya akan terbuang sia-sia gitu teman-teman. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah gunakan peralatan elektronik yang hemat energi ya. Jadi memang ada juga peralatan elektronik yang wattnya kecil, teman-teman bisa gunakan. Selanjutnya, gunakan lampu LED untuk menghemat energi karena LED itu bisa menyimpan energi teman-teman. Dan yang terakhir, manfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah di siang hari. Jadi kalau siang hari mending lampunya dimatiin kayak gitu ya. Nah, dengan cara memasang jendela atau genteng yang ada bisa cahaya matahari bisa masuk langsung. Nah, ini sangat membantu teman-teman untuk menerangi rumah teman-teman di siang hari kayak gitu. Jadi listriknya bisa lebih hemat. Gitu teman-teman, itu beberapa cara atau contoh untuk penghematan energi listrik. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai nih membahas mengenai pembangkit listrik, kemudian cara mendapatkan dan menyalurkan energi listrik, lalu mengenai penggunaan dan penghematan energi listrik. Nah, teman-teman diaplikasikan ya untuk penghematan dan penggunaan energi listriknya. Jadi, teman-teman harus tetap hati-hati dalam menggunakan energi listrik. Baik teman-teman, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Tetap semangat.
Jangan lupa nanti di latihan teman-teman tunjukkan yang terbaik. Sekian dari Miss. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.